Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Siswantoro saja. Pesan sesuai janji saya, saweran setelah Ici dengan Lydia. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ici. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4094-4096. Saat guru sedang berlatih di sini, aku telah belajar secara diam-diam selama ratusan tahun. Untungnya guru baik hati, dan tahu bahwa aku belajar secara diam-diam. Alih-alih menyalahkanku, dia menerimaku sebagai muridnya. Kalau tidak, aku tidak akan bisa berubah menjadi manusia. Paling-paling, aku hanya akan menjadi siluman tikus. Aku tidak tahu kapan aku akan dipukuli sampai mati. Karena guru telah mempercayakanmu kepadaku, kamu harus belajar dengan giat dan jangan berpikir untuk bermalas-malasan. Jika kamu bisa menerobos formasi di sekitarnya, maka saat itu kamu bisa pergi. Pria parubaya itu berkata kepada Dev. Siap. Dev tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari sini, jadi dia mempelajari teknik pola ilahi dengan pikiran tenang. Dev duduk bersila, sementara pria parubaya itu memberitahu Dev cara mendasar untuk mengukir pola ilahi. Mendengarkan narasi kakak laki-lakinya, Dev perlahan menemukan bahwa pola ilahi ini berbeda dari pola formasi biasa. Melihat Dev mendengarkan dengan seksama, pria parubaya itu mengangguk puas dan berkata, perbedaan antara pola ilahi adalah bahwa pola tersebut dapat diukir dan ditata dalam formasi besar tanpa bergantung pada kekuatan spiritual para biksu. Dan orang awam pun dapat memahami teknik pola ilahi dan juga bisa menggambarnya. Untuk mengaktifkan pola ilahi, kamu tidak memerlukan kekuatan spiritual sebagai medianya. Sekarang aku akan mengajarimu cara mengukir pola ilahi. Kamu harus mengendalikan kesadaranmu dan jangan pernah menggunakan kekuatan spiritualmu. Kamu hanya perlu menaruh seluruh kesadaranmu pada pola ilahi ini, dan membayangkan bahwa kamu adalah bagian dari pola ilahi, dan seluruh formasi juga merupakan bagian dari tubuhmu. Jangan menganggap pola ilahi ini sebagai senjata untuk bertahan melawan musuh. Kamu harus menganggapnya sebagai tubuhmu sendiri. Pria parubaya itu memberitahu Dev dengan hati-hati. Dev mendengarkan dengan seksama dan melafalkan kata-kata pria parubaya itu di dalam hatinya beberapa kali. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya, dan kain kuning sepanjang satu kaki dan lebar beberapa kaki muncul di depan Dev. Ada pola ilahi di dalamnya, kamu bisa berlatih sesuai dengan itu. Setelah mengatakan itu, pria parubaya itu menghilang, berubah kembali menjadi tikus putih, dan kemudian meninggalkan rumah jerami sambil mencicit. Dev memandangi kain besar berwarna kuning itu. Memang ada banyak pola ilahi yang diukir di atasnya. Setiap pola ilahi tidak terlalu besar, tetapi ada garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Seperti sebuah petunjuk. Dev memperhatikan dengan cermat, dan semakin dia melihat, dia menjadi semakin ketakutan, karena dia menemukan bahwa setiap pola ilahi adalah sebuah formasi, dan pola ilahi pada seluruh kain kuning adalah formasi yang lebih besar. Dengan kata lain, suatu formasi besar terdiri dari banyak formasi kecil, dan di antara formasi kecil tersebut terdapat formasi yang lebih kecil lagi. Jika formasi ini ingin dipecahkan, mungkin akan lebih sulit daripada naik ke langit. Kompleksitas pola ilahi berada di luar pemahaman Dev, tetapi Dev tidak berniat menyerah. Mengikuti pola formasi pada kain kuning, Dev mulai mengukirnya perlahan. Sambil menahan auranya dan membuang pikiran yang mengganggu, Dev terus mengukirnya berulang kali. Seiring waktu berlalu, dan Dev sudah lupa akan waktu. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengukirnya, tetapi Dev hanya mengikuti petunjuknya dan melukis semua pola formasi pada kain kuning. Saat ini, Dev merasa seluruh tubuhnya kelelahan. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan spiritual, konsentrasi jiwanya membuat seluruh tubuh Dev sangat lelah. Setelah bersantai sejenak, Dev tertunduk lesu. Sekarang Dev tidak memperhatikan apakah rumah jerami ini bobrok. Melihat atap pemancar cahaya dan bintang-bintang di luar, Dev berbaring dengan tenang. Namun segera, Dev menemukan bahwa yang berkedip di luar atap bukanlah bintang, melainkan sepasang mata. Mata ini mulai memerah, dan melayang di udara. Tidak ada tubuh yang terlihat, hanya sepasang mata yang tampak menatap Dev melalui celah.
Dev mengerutkan kening dan dengan cepat berdiri dan melihat dengan hati-hati. Sepasang mata terus mendekati Dev, dan seluruh rumah jerami dipenuhi dengan cahaya merah redup. Saat mata ini terus mendekat, formasi di sekitar rumah jerami diaktifkan, dan sinar cahaya menyelimuti rumah jerami itu. Seseorang ini melihat formasi yang diaktifkan dan tidak terus mendekat. Dia terus menatap Dev dengan mata itu, yang membuat kulit kepala Dev mati rasa. Namun, karena adanya penghalang formasi, Dev menghela nafas lega, karena dia masih belum tahu milik siapa mata merah itu. Jika itu adalah beberapa monster, Dev tidak takut, tetapi jika itu adalah beberapa pembudidaya iblis, dan para pembudidaya iblis tidak lemah, maka itu akan merepotkan. Tapi setelah beberapa saat, orang ini tidak mendekat lagi, yang membuktikan bahwa formasi sihir ini benar-benar membuat takut orang-orang ini. Melihat pemandangan ini, Dev berhenti peduli. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mulai berlatih pola ilahi. Saat Dev menggambar berulang kali, Dev menjadi semakin mahir. Dan kecepatan penyelesaian pengukiran ke-200 jelas jauh lebih cepat daripada yang pertama kali. Dev tidak hanya harus berkonsentrasi saat ini, tetapi juga harus menanggung kesepian. Banyak orang akan menjadi gila jika melakukan hal yang sama berulang kali. Dia tidak tahu berapa kali dia mengukirnya, dan dia tidak tahu berapa hari dan malam berlalu. Ketika Dev selesai mengukir pola ilahi dalam satu tarikan napas lagi, tikus putih kecil itu muncul lagi. Adik laki-laki, bagaimana perasaanmu? Pria parubaya yang berubah menjadi tikus putih bertanya pada Dev. Untungnya, aku jauh lebih mahir. Dev tersenyum sedikit, tetapi kemudian bertanya, kakak senior, ketika aku sedang mengukir pola formasi, aku melihat sepasang mata merah di luar, menatapku dengan cermat. Kakak senior, tahukah kamu apa itu? Ketika pria parubaya mendengar ini, dia sedikit mengernyit, tetapi dia segera santai dan berkata, adik laki-laki, jangan takut. Dengan perlindungan formasi, tidak ada yang bisa menerobos. Kamu hanya perlu fokus untuk mengukir pola formasi. Ngomong-ngomong, guru memintaku untuk membawakanmu 2 rumput penekan jiwa, yang dapat membantumu memadatkan jiwamu dan bagus untuk mengukir pola formasi. Pria parubaya itu memberi Dev 2 rumput peri, yang terlihat sangat berharga. Kakak senior, sampaikan terima kasih kepada guru. Dev menyimpan rumput peri itu tanpa basa-basi. Pria parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera pergi, dan sepertinya dia ingin pergi dengan tergesa-gesa. Dev tahu bahwa kakak laki-laki ini pasti tahu tentang sepasang mata itu. Mungkin dia takut dan pikirannya akan terpengaruh, jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi apapun itu tidak akan mempengaruhi Dev. Dev hanya ingin mengukir pola ilahi. Duduk dengan tenang, Dev menyempurnakan 2 rumput penekan jiwa. Dan setelah pria parubaya itu pergi, tubuhnya langsung menghilang. Segera dia muncul di puncak gunung, dan leluhur dari pola ilahi juga berada di puncak gunung ini. Guru, seperti yang Anda duga, orang-orang dari formasi iblis memang muncul, tetapi mereka diblokir oleh formasi dan tidak melakukan gerakan apapun. Pria parubaya itu berkata dengan heran. Aku tahu orang-orang ini tidak akan pernah menyerah. Kita tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri kali ini. Kata leluhur pola ilahi dengan senyum tipis di wajahnya. Guru, bagaimana Anda tahu bahwa adik laki-laki ini pasti bisa menarik orang-orang dari formasi iblis? Pria parubaya itu bertanya dengan bingung. Karena garis keturunannya berbeda dari kita. Jika dia terus mengukir pola formasi, orang-orang dalam formasi iblis pasti bisa merasakannya. Dan mereka juga akan mengambil risiko demi garis keturunan khusus ini. Ini juga merupakan kesempatan. Leluhur pola ilahi menjelaskan. Ya, saya juga memperhatikan bahwa ada beberapa jenis aura di tubuh adik laki-laki, termasuk aura iblis, manusia, dan bahkan binatang. Aneh sekali, bagaimana seseorang bisa memiliki aura 3 ras sekaligus. Kata pria parubaya. Dan leluhur pola ilahi hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dev tidak tahu apa-apa saat ini, jadi dia bekerja keras untuk mengukir pola ilahi dan terus menggunakan kesadaran ilahinya untuk merasakan. Awalnya, Dev menghafal dengan menghafal dan menyalinnya, tetapi sekarang Dev sedang mengukir pola ilahi sambil merasakan misteri dalam pola ilahi. Dia tahu bahwa ketika dia menyatu dengan pola ilahinya akan berhasil. Tapi Dev tidak tahu kapan dia akan berhasil, jadi dia hanya bisa melipat gandakan usahanya. Dia tidak bisa terjebak di tempat ini terlalu lama, masih banyak yang harus dia lakukan. Terlebih lagi, Scarlett dan Helena dan sama-sama terusir dari kota kekaisaran dan pergi ke wilayah barat. Bagaimana jika mereka dalam bahaya?
Sekarang mereka semua adalah wanita Dev, dan Dev tidak akan membiarkan mereka dalam bahaya. Setelah Dev mengukir pola ilahi berkali-kali, ketika dia berbaring di gubuk jerami untuk beristirahat, mata merah muncul lagi, dan kali ini, terlihat jelas ada sesuatu yang aneh di mata merah itu. Tirai cahaya formasi di sekitarnya terbuka, mengisolasi sepasang mata ini dari luar. Dev sangat bingung di dalam hatinya, ada apa dengan sepasang mata yang selalu menatapnya dari dekat. Dev mencoba menggunakan mata surgawi dan kegelapan untuk melihat lawan dengan jelas, tetapi mata surgawi dan kegelapan tidak mampu menembus formasi di sekitarnya. Dia harus mengatakan bahwa formasi pola ilahi memang kuat, jauh lebih kuat daripada pola formasi yang diukir dengan kekuatan spiritual. Dev hanya menutup matanya, tidak melihat apapun, beristirahat dengan baik, dan kemudian melanjutkan mengukir pola ilahi. Dengan setiap ukiran, pemahaman Dev tentang pola ilahi semakin dalam. Dan karena rumput penekan jiwa, Dev merasa kekuatan pikiran jauh lebih kuat. Setiap kali dia mengukir, Dev dengan sengaja memasukkan kekuatan pikiran ke dalam pola ilahi secara perlahan. Saat ini, Dev sudah merasakan menyatu dengan pola ilahi. Setiap kali dia mengukir pola ilahi, dia merasakan pola ilahi itu seperti pembuluh darah di tubuhnya, dan aliran kekuatan pada pola ilahi itu seperti aliran darah. Hubungan antara setiap pola ilahi secara bertahap menjadi jelas. Beberapa pola ilahi yang tampaknya tidak berhubungan tampaknya dihubungkan oleh pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya di tengahnya. Saat ini, pola ilahi tidak lagi terlihat seperti benda mati, tetapi lebih seperti manusia hidup dengan daging dan darah. Namun, Dev belum sepenuhnya menguasai keterkaitannya, jadi yang bisa dia rasakan hanyalah bulu dan daging. Tidak diketahui berapa lama, tetapi pria paruh-baya itu datang lagi. Kali ini dia tidak membawa ramuan apapun, melainkan sebotol anggur enak dan makanan. Meskipun dengan tingkat kekuatan Dev, meskipun mereka tidak makan atau minum, itu tidak masalah sama sekali. Namun minum alkohol dan makan daging bukanlah solusi makanan dan pakaian, melainkan perasaan yang dia inginkan. Adik laki-laki, istirahatlah. Guru memintaku membawakan anggur dan daging yang enak untuk diminum bersamamu. Pria paruhbaya itu meletakkan makanan dan anggur di atas meja tua dan berkata. Dev mengangguk dan mulai makan dan minum bersama pria paruhbaya itu. Meskipun mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain, Dev memiliki kesan yang baik terhadap apa yang disebut kakak laki-laki di depannya. Melalui percakapan, Dev juga mengetahui bahwa kakak laki-lakinya yang telah berubah dari seekor tikus putih kecil bernama Jupiter Bai. Dan nama ini juga diberikan oleh leluhur pola ilahi. Kakak Bai, aku ingin tahu bagaimana kabar Theseus. Dev bertanya pada Jupiter. Dev masih mengkhawatirkan Theseus, karena dia berjanji pada Theseus untuk membantunya menjadi pemimpin sekte, sehingga dia bisa mendapatkan batu giok darah. Jika Theseus tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan mengambil tindakan sendiri, bagaimana Dev bisa mendapatkan batu giok darah saat itu? Adik laki-laki, apakah kamu masih memikirkan tentang batu giok darah? Jupiter berkata sambil tersenyum. Dev tertegun sejenak, lalu berkata dengan canggung, Kakak Bai, bagaimana kamu mengetahui hal ini? Hahaha, tidak apapun tentang sekte Liang Yi yang luput dari pandangan guru, tapi jangan khawatir, saat ini Theseus baik-baik saja. Kamu fokus saja mengerahkan seluruh energimu untuk mempelajari pola ilahi sekarang. Ketika kamu selesai dan bisa pergi dari sini, apapun yang ingin kamu lakukan terhadap sekte Liang Yi adalah terserah padamu. Jupiter tertawa keras. Bersambung.